Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan para jemaat yang menyaksikan kami di platform Ganube, Facebook, YouTube, Instagram, dan TikTok. Kami artis komunitas Jati Bening sangat merindukan adanya ibadah, praise and worship. Dan kami juga sangat mengharapkan Bapak Ibu sekalian untuk mendukung kami dan mendoakan kami sehingga ibadah boleh memberkati kita semua. Adapun tema atau firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 4. Aku, kamu adalah kita. Mari kita masuk dalam ibadah ini dengan penuh syukur, penuh hormat, dan penuh pujian kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Juru Selamat kami yang mulia, kami bersyukur buat hari-hari kami yang terus Tuhan pelihara. Kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dalam sepanjang hidup kami. Malam ini kami bersuka cita berkumpul bersama, ingin menaikkan pujian kami bagimu Tuhan. Kami memohon penyertaan-Mu agar kiranya ibadah kami malam ini boleh berjalan baik dan hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Kami memulai ibadah kami ini hanya memohon penyertaan Tuhan saja. Kuasai hati dan pikiran sepenuhnya hanya padamu, dalam nama Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Beautiful name it is, the name of
wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to thee. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. You are the greater. You are my Savior. Your power, Jesus, strengthen me. Thank you, thank you. You are so good all the time for us. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang sangat luar biasa, namanya sungguh indah, namanya luar biasa, dan namanya sangat perkasa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan, kepada Bapa yang menganugerahkan anaknya kepada kita, kepada Yesus yang mengorbankan dirinya di kayu salib, dan kepada Roh Kudus yang selalu menyertai kita di setiap hidup kita. Oleh karena itu, mari kita angkat pujian ini bersama-sama. Ku bersyukur Bapa.
Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita angkat pujian. Ku bersyukur Bapa, yes Lord. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami datang di tempat ini Tuhan untuk bersama-sama mengucapkan rasa syukur kami untuk setiap anugerah-Mu dan setiap hal yang kami kerjakan Kau sertai. Sama-sama kita angkat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Sama-sama kita angkat. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, di dalam hidupku. Ku bersyukur
ucapkan syukurmu lebih keras lagi. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Tuhan dengar syukur kami. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, yes Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, angkat suaramu. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami mau bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, yeah, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Oh. Anak-anak Tuhan yang merasa bersyukur katakan amin. Puji Tuhan. Kita bangga punya Tuhan Yesus Kristus. Kadangkala kehidupan kita mendapat kesulitan. Begitu banyak gelombang dalam kehidupan kita hadapi. Tetapi kita bangga punya Tuhan Yesus yang bisa selalu menolong dan memberikan yang terbaik buat umat pilihannya. Terpujilah nama Yesus Kristus di tengah ombak. Di tengah ombak dan arus pencobaan,
Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Percayalah saudaraku, Yesus selalu memperhatikan hidup kita. Yesus selalu memberikan yang terbaik buat umatnya. Amin. Kita bangga punya Dia yang selalu kita harus berseru. Oleh karena kita adalah pilihan Tuhan Yesus yang terbaik dalam hidup kita. Kita pantas mengucap syukur kita ada sebagaimana oleh karena kasih-Nya. Somo galuba marhasa dan martaso nungarang mago haporusa nigoluki tarso mosolui meoreor ilusarogo nungarang moibe holan gogona lawangalugao. Yesus manariho karumonu ninasa jolma nagaleru ngarito bube kokasi namaca olo. Yesus mengapusi kianu pinu sanksi malolo airo haku peribotoro namanor solido sa. Boleh kita bersama-sama nyanyikan Yesus perhatikan. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang rusak sudah dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan itu sungguh baik. Ya, Tuhan itu sungguh baik. Dengan talenta
yang diberikan Tuhan kepada kami, artis komunitas Jati Bening, yang sungguh luar biasa. Dan kami akan memakainya dengan talenta yang diberikan kepada kami. Kami akan selalu untuk memuji Tuhan. Ayo para seluruh jemaat, aku, kamu adalah kita. Mari kita bersekutu untuk memuliakan namanya, bahwa Tuhan Yesus itu nyata. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Boleh angkat suaranya yuk. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Biarlah selama hidup kami hanya mau menyembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Begitu besar kasih Allah pada setiap kita. Amin. Amin. Boleh jemaat dan saya yang ada di rumah, yuk kita angkat pujian ini. Nyanyikan lagu ini bersama dengan saya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Jemaat saja katakan bersama saya. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setiamu. Amin. Ku sembah, Ku sembah, ku sembah
Kami hanya mau sembah Engkau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Kami mau bersyukur Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku hanya menyembah-Mu Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Thank you. Luar biasa. Luar biasa pujian buat Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Boleh kita tepuk tangan buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita angkat lagi pujian untuk Tuhan. Boleh kita bangkit berdiri. Sukacita surga hadir di tengah hati kita. Mari kita kembali memuji nama Tuhan. Mari kita bersukacita. Lasli rohasia surga Ido gogo di parto dioku Wida do Tuhan marwaso Soga lubagi menakona Lasli rohasia surga Ido gogo di parto dioku Wida do Tuhan marwaso Haba so menakona Haleluya Oh di bagasan roh aku Asa firmana. Asa firmanan tondiki Paroha gogo ondia haleluya Haleluya Maroro polo pro ako Lasli rohasan sugoi manggohia Sukacita surga hadir di tengah-tengah kita saudaraku semua. Yang di rumah maupun yang di GMB. Mari kita bersukacita. Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Talukan badai yang bergelora Terima sukacita surga Itulah kekuatan bagi jiwa Ku dapat saksikan kuasanya Talukan badai yang bergelora Haleluya. Haleluya Kau ada dalam hatiku Takkan patah semangatku Takkan hilang kekuatanku Haleluya Haleluya Ku mau bersorak. Ku mau bersorak bagimu Sukacita surga nyata penuhiku Biarlah sukacita surga penuhi hati kita. Buat yang di rumah dan juga yang ada di GMB. Bersukacita di dalam Tuhan. Senantiasa kita hidup dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya,
sukacita surga nyata penuhiku. Kita sambut lagi dengan luar biasa. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatimu, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, oh, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan, luar biasa. Ada amin saudaraku? Luar biasa. Iya, kita akan lagi pujian untuk Tuhan karena Dia adalah Raja di atas segala raja. Mari kita bangkit berdiri untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa.
tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Wow, Allah itu sungguh luar biasa. Baik yang ada di tempat ini, juga yang pada pemirsa yang ada di rumah, saya percaya kita pada malam hari ini, kita mengeluarkan energi yang sungguh luar biasa. Di seluruh dunia, selalu terdengar pujian bagi Allah. Dari utara ke selatan, dari barat ke timur, dari puncak gunung sampai ke lembah-lembah. Kemuliaannya, kebesarannya selalu disanjung tinggi. Dia berkuasa di seluruh dunia. Nama Yesus selalu disanjung tinggi. Allahku dahsyat. Mari saudaraku bangkit berdiri. Kita sorak-sorakan Tuhan kita yang agung. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah dan ada di studio, kami bersuka cita atas kehadirannya, atas dukungannya untuk mendukung Eklesia Worship Harmony. Kami sangat bersuka cita itu memuji Tuhan. Benar, karena sukacita kita lah yang membawa kita kepada Tuhan. Betul, hati kita juga samalah seperti itu semua itu ya. Lagu ini memperkarakan kemana kita setelah hidup yang sekarang. Karya Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Perkarakan dirimu, kemana kau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau yang bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Ada saat detak jantungku dan detak jantungmu tiada berirama, tarikan nafasmu tak terhela. Kelopak mata redup terbejam, sudahi kelana kehidupan. Tubuh menjadi dingin, kaku tidak bernyawa, semua pun terhempas masuk lorong yang tiada batas. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, ke sana kami pulang bersama. Indah sekali bukan? Karena Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak akan ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Dan kita tahu kemana kita pulang. Kita akan berada di rumah Bapa di surga, memuji dan memuliakan Bapa kita yang luar biasa. Amin. Setiap insan terima panggilan, hari ini atau esok lusa. Akhir perjalanan hidupku, jalan hidupmu, tak seorang pun
sirna tak berharga. Yang di studio kita akan pujian ini semua. Berkarakan dirimu. Yang di rumah kita boleh angkat pujian ini sama-sama. Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, hanya kegelapan, hanya jurang gelap kengerian. Makanya hanya Yesus juru selamatnya. Thank you Jesus. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kita angkat sekali lagi ya, kepastian kita. Yang aku tahu pasti kemana aku Pulang ke rumah Bapa. kita pulang ke rumah Bapa di padang hijau tak bertepi. Karena Tuhanlah matahari kita, Yesuslah matahari kita. Kita pulang ke negeri indah Bapa kita. In the name of Jesus ada kepastian. Thank you Jesus. Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kata-kata sama-sama, Tuhanlah. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Sekarang jemaat yang terkasih, Tuhanlah. Tuhanlah. Kita nyanyikan dengan iman bahwa kita akan pulang ke rumah Bapa. Thank you Jesus. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Haleluya, hanya Yesus juru selamat kita. Jangan pernah menggadaikan Tuhan. Pujian yang kedua itu ada dari buku Ende. Sangat bagus. Saya tiup ma tanganku. Iya, ini adalah pujian ketika kita kecil dari buku Ende. Untuk Bapak Ibu terkasih yang bukan Batak, arti lagu dari ini adalah peganglah tanganku Tuhan, jangan pernah tinggalkan aku karena engkaulah kekuatan perlindungan dalam hidupku. Kira-kira artinya seperti itu. Sai tiup tanganku, sai togu pai matos hosaku
jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Ku tak dapat melangkah setapak pun apabila kau tak ada di nama Marsaki Tuhan sini rohamu nagoda sai sesama dosa asa guru iho rohaku tujo guru iho rohaku tujo Hallelujah. To God to be glory. Baik, selamat malam saudara-saudara. Shalom. Buat yang mengikuti ibadah juga di rumah dan yang nanti akan mengikutinya melalui siaran tunda. Sekarang kita akan masuki firman Tuhan dan memohon bimbingan Tuhan akan firman-Nya sehingga kita bisa memahami dan juga menjadi pelaku firman. Sebelum masuk dalam bimbingan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur, ya Allah, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama dalam Ecclesia Worship and Ministry, bersama-sama memuji muliakan nama-Mu, dan sebentar kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kebenaran dan bagi hidup kami, sehingga kami boleh memahaminya dan juga menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Allah, karena kami siap melaksanakannya dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, teman-teman, ibu bapak yang terkasih, firman Tuhan pada malam hari ini akan diambil dari Filipi 2, saya akan baca dari ayat 1 sampai 4.
Filipi 2 ayat 1-4, saya baca dari Alkitab Terjemahan Baru yang kedua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya senang sekali bisa bersama untuk bersama-sama dengan Ecclesia Worship Harmony untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Perkenalkan, nama saya Binsar Pakpahan, saya pendeta HKBP, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, dan sekarang dipercaya sebagai ketua atau rektor di STFT Jakarta. Jadi saya senang sekali pada malam hari ini bisa bersama dengan Ibu Bapak. Saya lihat minggu lalu adalah abang saya, Bang Pendeta Mangatur Manurung. Dan hari ini tema firman Tuhan adalah kamu adalah aku adalah kamu. Nah ini bahasanya agak bingung nih, karena saya harus terjemahkan dari bahasa Batak. Bahasa Bataknya ada, hodoau, audoho. Hodoau, audoho. Gitu. Kalau ini artinya dalam bahasa Indonesia, kamu adalah aku adalah kamu. Kalau kita lagi susah enak sekali ngomong gini, hodoau, audoho. Kalau lagi banyak uang, hodoau, audo, au. Udah bahaya ini, jadi bahaya, belum apa-apa udah bahaya. Hodoau, audoho. Ini buat orang Batak dan buat orang-orang yang sukunya gaya kesukuannya sangat kental, ini sangat bisa dipahami. Karena kita tahu bahwa dalam hodoau audoho, kita tahu bahwa apa yang satu orang rasakan menjadi perasaan seluruhnya. Jadi misalnya, ini orang Batak misalnya, ini sangat terasa nih. Kalau ada satu, katakanlah satu nababan yang maju gitu kan, ada satu marga nababan maju. Seluruh nababan ikut merasakan maju. Nenggolan, Situmorang maju satu ya kan, ada tulang sini, maju dia, yang lain merasa maju. Tapi begitu juga, begitu ada yang jelek, dan ada yang ditangkap atau jadi penjahat. Begitu ada yang jelek, begitu ketahuan, itu nenggolanmu itu, langsung bilang, itu dak kami, dak kita gitu, langsung, itu bukan kami. Tapi begitu berhasil, apalah kami dope, kami itu. Dan itu selalu jadi jadi ciri kita. Hodoau, audoho. Tapi ini paling sering sebenarnya saya dengar ketika ada acara-acara kesusahan. Dan ini filosofi yang sangat baik. Hodoau, audoho. Kalau lagi kedukaan, kita bilang saya lagi susah. Lalu teman kita bilang, enggak usah, bukan cuma kamu yang susah. Hodoau, audoho. Nah ini sangat baik filosofi ini. Filosofi ini sangat baik buat orang Batak. Tapi di ujungnya filosofi ini, jadi ini yang baiknya. Di ujungnya ada juga. Di ujungnya, dang diho, dang diau. Tumago tubego. Jadi di sini, hodoau, audoho. Istilahnya kami dulu kalau di kampung, kalau ada 10 orang, tapi beasiswanya cuma buat 1, kalau 1 berangkat, yang 9 merasa kebagian. Karena hodoau, audoho. 1 pun berangkat, merasa semuanya dapatan. Wah, 1 debah, itu yang berhasil. Situmorang itu memang mantap kali. Kami itu kami. Makanya begitu ada Panjaitan jadi menteri, semua merasa Panjaitan ini langsung hebat kali. Tapi begitu ada Pakpahan yang jadi penjahat, katakanlah ada 1 Pakpahan yang jadi penjahat, semua langsung bilang, bukan kami itu.
bukan pak-pahan kami. Dan yang lebih ngeri lagi adalah, kalau sekarang pendapatnya jadi, tidak di kamu, tidak di saya, lebih baik ke hantu. Dang diho, dang diau, tumago tu bego. Dan kalau ini alasannya, dari 10 tadi, kalau cuma 1 yang bisa berangkat sekolah, dia akan bilang, kalau bukan aku yang berangkat, lebih baik tidak ada yang berangkat. Jadi ini Bapak ya. Yang satu bilang, 1 pun yang berangkat, semua dapatan. Hodoau, audo. Yang satu bilang, kalau bukan aku yang berangkat, tidak ada yang berangkat. Kira-kira para penyanyi di sini, ibu bapak yang hadir di sini, tipe yang 1 atau yang 2? Ibu bapak di sini kalau ada 1 teman artis yang maju, kira-kira merasa semuanya maju atau lebih baik kalau bukan kita semuanya maju, lebih baik tidak ada yang maju. Hodoau, audoho. Dan yang ada di tengah, saudara-saudara, ya ini hodoau, ini dang diho, dang diau, yang ada di tengah ini, inilah penyakit kita. Jadi kalau ibu bapak udah ada di tengah ini, hati-hati. Di tengah ini adalah penyakit kita. Penyakit kita adalah kata ini. Aku juga bisa. Gitu dia. Ada orang maju berhasil jadi juara nyanyi. Aku juga bisa. Ada orang bikin usaha berhasil. Aku juga bisa. Jadi kalau orang udah aku juga bisa. Bagus sekali suaranya Puang. Masuk Indonesian Idol. Aku juga bisa. Jadi itu kalau udah dari situ, hati-hati. Karena dikit lagi jadi lebih baik gak ada yang maju dari kita. Nah ini saudara-saudara yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi 2. Dalam Filipi 2, Rasul Paulus menuliskan sebuah surat kepada jemaat yang ada dalam sebuah keberagaman. Sebuah keberagaman yang luar biasa. Karena orang-orang di jemaat Filipi datang dari orang-orang yang di kota perdagangan. Ini kota besar, kota utama, sebuah jajahan dari Roma. Mereka ini ada dalam perbedaan-perbedaan yang luar biasa. Jemaatnya ada yang Yahudi, ada yang non-Yahudi, ada yang orang kaya, ada yang orang kurang kaya. Dan mereka semua hidup dalam satu kesatuan. Nah, karena mereka punya banyak perbedaan, seperti penyanyi, ada yang tenor, ada yang sopran, ada yang alto, ada yang bass. Tidak bisa yang tenor bilang, aku adalah yang terutama. Semuanya punya peran. Karena itu Rasul Paulus mengingat jemaat di Filipi dengan sukacita, karena jemaat di Filipi sepertinya adalah jemaat yang punya persekutuan yang baik. Nah karena itu, supaya mereka berhenti dari persaingan atau pertengkaran antara satu dengan yang lain, dikatakan inilah nasihatnya. Hai saudara-saudaraku, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Filipi 2 ayat 2. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Bagaimana caranya? Tanpa mencari kepentingan sendiri, atau pujian yang sia-sia. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Nah ini saudara-saudara, ini adalah suatu hal yang luar biasa yang diberikan, dipesankan kepada kita. Karena kemudian dilanjutkan di ayat 4, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah jadi kalau hodoho, kalau 1 maju, 9 ikut maju, itu memperhatikan kepentingan orang. Kalau dang diho, dang diau, tumago tubegu, berarti harus saya yang maju. Memperhatikan kepentingan orang, ini penting sekali saudara-saudara. Karena saya dulu pernah praktek di Samosir. Jadi di Samosir itu, coba ya saya mau tanya dulu nih. Samosir itu kan kalau kita makan ya, pesta, kami dulu suka makan di hal, ini saya harus lihat cahaya, di sini. Jadi kalau kayak makan, kan sekarang kalau makan kan kotak gitu. Tapi dulu ada talam, ada gorne, apa namanya itu ya? Talamnya kan, apanya? Talam. Ada talam besar. Beda. Ini kampung mana kita ini? Samosir ini. Dekat Nenggolan tuh lah. Jadi ada talam yang makan tuh biasa 4-6 orang. Jadi talam. Kalau anak-anak sekarang kan daun pepaya, daun pisang,
dilebarkan gitu kan, lalu orang duduk situ gitu kan. Nah ini pakai talam. Nah orang Batak itu sebenarnya filosofinya saling memerhatikan kalau lagi makan. Makan talam ini ya. Karena kalau orang Batak itu kan makanannya apa sih? Daun singkong, pakai kuah kan gitu. Saksang berkuah juga. Arsik kadang-kadang ada kuahnya juga, sop kan gitu kan. Lalu datang lo orang bawa ember, tau gak ember yang hitam itu? Ember, lalu pakai gayung, ceprat gitu kan, ditaruh di atas talam itu ditaruh. Lalu semuanya ada saksang, ceprat gitu kan. Kan nasi ini dikelilingi oleh 4-6 orang. Pertama, kita harus dengan penuh keyakinan mengimani bahwa yang sebelah cuci tangan. Karena cuci tangan di acara makan seperti ini paling sial itu kalau orang terakhir. Kalau orang pertama bersih, orang ke-6 sedih. Apalagi kalau udah selesai makan. Makanya lomba cepat-cepatan makan. Tapi yang menarik adalah ketika sudah ditarik, saya ingat betul itu, kami dulu berapa kali makan pesta, kan semuanya ditaruh di tengah, kemudian kita tarik ke depan kita kan, kita giniin. Nah gitu. Disitulah seni saling memerhatikan. Kalau ada yang ngambilnya kayak banyak kali langsung diginikan sama dia. Langsung bilang, anak nih sedon. Langsung gitu. Langsung ini orang ngambil untuk dirinya sendiri. Dia harus melihat yang lain sudah dapat atau belum. Dan disitulah seninya, seni memerhatikan. Kalau kamu ambil sendiri banyak untuk kamu akan dipermalukan di situ. Jadi kita memang dipaksa untuk saling memerhatikan. Ingat deba, dong gue pengen semangat deba. Ingat dulu, ada yang belum makan. Nah itulah susahnya kalau pesta Batak sekarang. Belum amin, udah habis. Karena masing-masing gitu. Tapi begitu ada di talam begitu. Nah kami tadi malam ini kami baru makan di sebuah restoran Tionghoa ya, Chinese food gitu. Kalau Chinese food yang klasik tuh ada meja putar. Pernah kan makan di meja putar gitu? Nah, inilah yang saya sering lihat. Kalau orang nggak biasa memerhatikan temannya di meja putar ini, temannya lagi ngambil, diputar sama dia. Inilah orang yang nggak pernah memerhatikan orang lain. Lihat baik-baik, ini untuk muji artis ini, pernah nggak memerhatikan orang? Ajak makan ke restoran Chinese food, mejanya putar. Kalau ada yang lagi ngambil, yang sana udah putar, berarti dia tidak melihat temannya. Tidak melihat temannya. Saya bahkan pernah makan dengan orang-orang yang selalu melihat teh siapa yang kosong, lalu dia isikan. Dan dalam hal seperti ini, disinilah kita diajak untuk saling memerhatikan. Saudara-saudara. Saling memerhatikan adalah kunci agar kita bisa jalan jauh. Saling memerhatikan adalah nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tetapi ayat ini Ibu Bapak juga kadang-kadang menjadi pedang bermata dua. Salah satu masalah yang menurut saya juga tantangan buat kita dalam keluarga adalah ketika orang terlalu memerhatikan. Karena buat kita juga, keluarga yang terlalu ikut campur jadi nggak menolong. Coba saya mau tanya, ini makanya saya tadi bilang coba ngumpul di sini. Saya mau tanya Ibu Bapak. Coba tanya ya, saya mau tanya, ini menolong atau ikut campur? Coba ya. Ini menolong apa ikut campur? Seorang suami berinisiatif membantu mengerjakan tugas istrinya karena istrinya sedang panik banyak tugas di kantor. Saya ulang ya. Seorang suami berinisiatif membantu tugas istrinya karena istrinya sedang panik banyak tugas di kantor. Ini membantu apa ikut campur? Suami mengerjakan tugas istrinya, tugas kantor istrinya. Membantu apa ikut campur? Coba para penyanyi. Membantu apa ikut campur? Nah, kan udah beda kan? Bantu apa ikut campur? Membantu ya. Benar ya? Bungkus jawaban ini? Bungkus.
Ikut campur, ada yang bilang ikut campur? Ikut campur. Oke, udah beda ya? Oke. Kedua. Ya, kedua. Seorang anggota keluarga mengatakan pada keluarga yang lain, begini cara ngurus anak yang benar. Karena ada masalah di keluarga itu. Bantu apa ikut campur? Wah, ini sepakat nih, artis. Artis ini ibu bapak yang di rumah mengatakan itu ikut campur. Seorang istri pendeta membantu suaminya pergi ke sebuah keluarga yang sedang bermasalah dan membantu mereka memberi nasihat. Ini bantu apa ikut campur? Ini dia. Bantu apa ikut campur? Bantu apa ikut campur? Jadi istri pendeta dia dengar ada masalah, dia pergi ke sana, dia bilang begini loh caranya. Itu bantu apa ikut campur? Ini istri pendeta loh. Ikut campur di sini. Ini di sana membantu, di sini. Jadi tadi kalau keluarga ikut campur. Kalau istri pendeta bawa dalam doa. Kalau dia datang ke keluarga itu lalu bilang gini loh. Itu membantu. Jadi ibu bapak, ini persis nih, persis. Yang sering membuat kita bertengkar adalah niatnya membantu, diduga ikut campur. Kenapa kamu ikut campur? Kata ayat Alkitab, hendaklah tiap orang memerhatikan kepentingan orang lain. Jadi kalau ada anakmu yang gak benar dalam keluargamu, sini ku bantu membesarkan. Itu bantu apa ikut campur? Itu ikut campur ya? Oke, mari kita uji sampai sejauh mana. Kita uji sejauh mana offside. Kalau ada bapak udahnya bilang, janganlah kau bandel kali. Dia kasih nasihat. Tapi tidak diketahui sama abangnya. Nah gitu kan. Itu ikut campur apa membantu? Oh itu membantu ya. Jadi sampai sejauh mana tadi? Jadi ikut campur. Kalau membesarkan gitu. Dan di sini perbedaannya ya Bapak. Kadang-kadang kita mau bantu, oh ini artis. Kalau artis ada, misalnya keluarganya lagi dalam kesulitan, lalu artis patungan untuk menolong, itu apa? Membantu ya? Oke. Kalau ada artis lagi bertengkar dalam keluarga, lalu teman-temannya artis ngasih tahu, kau jangan bertengkar lah, begini-begini, itu apa? Itu ikut campur? Oh di situ offside-nya ya, di situ ya. Kita sepakati ya, teman-teman. Oke, kalau ada artis tiba-tiba kok kayak kau lirik-lirik orang lain, kau udah ada istrimu di rumah, jangan kau ganggu. Ikut campur apa membantu? Itu dia. Itu membantu apa ikut campur? Hah? Ulang. Jadi ada seorang artis, udah punya istri. Lalu dia kayak agak dekat-dekat sama orang lain. Temennya sama artis yang lain bilang, kok jangan begitu kan udah ada istrimu di rumah. Itu membantu apa ikut campur? Di sana ikut campur loh. Membantu ikut campur. Dia dong. Membantu ikut campur. Persis itulah masalah kita. Jemaat sering sekali bertengkar karena yang satu menolong dia kira membantu, yang ditolong bilang kau jangan ikut campur. Sebaliknya bisa juga terjadi, yang satu merasa butuh pertolongan, yang lain nggak mau ikut campur. Dan itu sering sekali terjadi terutama untuk keluarga yang dekat. Makanya memerhatikan kepentingan orang lain juga punya risikonya sendiri. Nanti kalau udah bertengkar, do. Dang diho. Gitu. Dan itu saudara-saudara menjadi salah satu hal yang
dinasihatkan dalam ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kenapa? Karena ketika Kristus Yesus ada dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi orang kalau mau menolong, jangan menolong dengan tinggi hati, aku yang bisa menolongmu. Molo dangau, darong naboe pature tureho. Au nama. Itu sombong. Mau menolong itu seperti nasihat dalam firman Tuhan ini, tolonglah dalam kerendahan hati. Dan ketika ditolak pertolonganmu, jangan tersinggung. Karena kamu menolong dengan kerendahan hati. Hodoau, audo. Dan saudara-saudara, yang paling penting untuk mendapat peringatan ini adalah sebenarnya menurut saya salah satunya adalah yang paling penting kita orang Batak. Makanya dalam Daliah Natolu selalu disebut Soba Marhula-hula, Elek Marboro, tapi yang ini nih yang agak susah, Manat Mardongatubu. Manat Mardongatubu. Buasa dang holong Mardongatubu. Buasa manat. Karena Dongatubu ini yang selalu dianggap ikut campur atau tidak menolong. Kalau sama hula-hula kita bawa, dia langsung, oh mah ngarobe boruku. Tapi boru datang mangelek langsung, selesai. Dibawa makanan, tudu nisi panganon, beres semua. Kalau dengan tubuh apa? Dang dio. Bapak tahu nggak pepatah itu seperti apa? Kalau di kampung ya, di kampung sekarang. Istri saya dari Balige. Jadi Balige ini sekarang kalau kita kampung, tanah warisan itu katakanlah segini, sekotak ini kan. Ini tanah warisan. Sekarang di Balige itu, kalau ini bagi 4, harusnya dibagi 4-nya begini. Bagus kan? Tapi karena ini jalan raya, akhirnya yang terjadi adalah bagi tanahnya begini, memanjang. Makanya di kampung itu banyak tanah, 4 meter ke samping, 50 meter ke belakang. Pernah lihat gak? 4 meter. Lebarnya segini 4 meter. Tapi ke belakang lari-lari dia, 50 meter. Karena nggak ada yang mau bagi-bagi. Nggak ada yang mau menyumbang tanah. Sebenarnya kalau dibikin kotak, lebih bagus. Tapi harus ada yang kasih tanah untuk bikin jalan. Kan gitu, harus ada jalan tengah ada bah, supaya bisa masuk semua. Tapi ini nggak mau, daong. Gitu kan. Manat Mardongatubu. Itu makanya tanah di Balige, semua memanjang ke belakang. Sempit ke samping, panjang ke belakang. Saya sering lihat itu di Balige. Pernah lihat nggak tanah di pagar-pagarin di Balige? Begitu semua. Tapi, dakolah di Balige deh Pak. Di hutan asing ke songoni dok. Ya, di hutan Nababan juga begitu. Mana orang yang nggak ada ya? Di hutan kami begitu juga. Tetapi itu maksudnya apa? Karena dang diau ini kental sekali. Karena itu Ibu Bapak sebagai saudara harusnya kita bisa saling mempercayai dan saling mengandalkan. Hodoau, audoho. Hodoau, audoho. Ini penting sekali Ibu Bapak karena di dalam keluarga kita perlu saling memperhatikan, tetapi bagi kamu yang merasa tersinggung karena keluargamu menolong, kamu anggap ikut campur, ingatlah bahwa dia mungkin menolong karena dia merasa mendengar sebagai sesama saudara, hendaklah kamu saling memerhatikan dalam Filipi 2 ayat 4. Jadi dia sebenarnya sedang melaksanakan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 4, saya harus memperhatikan. Jadi jangan cepat tersinggung. Jangan cepat tersinggung. Tapi bagi kamu yang merasa kenapa saudaraku nggak ada yang tolong, jangan ragu untuk minta tolong. Urupi joaubah, tolong dulu aku. Karena di zaman sekarang ini menurut saya, orang tua lebih cepat menolong, lebih cepat ada yang tersinggung. Anak muda lebih banyak yang tidak mau menolong karena takut menyinggung. Jadi makanya tadi jawabannya yang bilang menolong itu lebih banyak orang tua. Artis tadi bilang, anak muda yang bilang ikut campur. Ikut campur. Gitu dia.
Loh kalau tulang ini gimana? Menolong kan? Mengingatkan orang kalau lagi dekatin orang, udah punya kau istri bah, jangan begitu. Menolong nggak tulang? Menolong. Kalau anak muda tadi kalau begituin, ikut campur. Dan itu lebih banyak itu, orang tua lebih banyak ingin menolong. Sementara anak-anak muda mau urusannya sendiri-sendiri. Terakhir, karena kita di sini adalah sebuah kumpulan yang saling menolong, disinilah sering terjadi perbedaan pendapat. Baik itu di kumpulan marga, baik itu di gereja, baik itu bahkan di kampus, saudara-saudara, bahkan di negara ini. Ada orang yang melakukan sesuatu tujuannya menolong, kita anggap ikut campur. Tetapi sebaiknya ini semua kita lakukan dalam satu prinsip. Kamu adalah aku adalah kamu. Satu hal yang saya ingat adalah, dalam filosofi ini, kenapa saya ingat? Waktu itu ketika ayah saya meninggal, saya ingat biasanya kan ada Raja Parhata ya Ibu Bapak. Ada Raja Parhata. Lalu saya ingat ada satu opung yang selalu membantu gitu. Dialah menghubungkan banyaklah kerjanya waktu acara kedukaan itu. Lalu saya hubungi opung ini, kebetulan saya lupa, biasanya saya mau menghargai beliau lah. Paling enggak pasti tesna, kita kasih kan gitu. Saya WA dia, Opung, maaf ya Opung, saya lupa kemarin karena pusing, kita nggak sempat bertemu. Sebenarnya ada sedikit dari kami Opung, ucapan terima kasih. Lalu apa dia bilang? Dang songoni, ho doau, au doho. Kau lagi sedih, itu kesedihanku juga. Karena itu aku tidak bisa menerima ini. Nanti kalau kau pesta, kasihlah sama aku. Ho doau, au doho. Dan itu sebabnya Ibu Bapak, kami sebagai pendeta, saya khususnya, dan saya tahu banyak teman-teman pendeta begini. Kalau ada yang meninggal, terutama itu anggota jemaat, ho doau, au doho. Tidak saatnya Ibu Bapak mengharapkan apa-apa dari orang meninggal. Bahkan kalau bisa kita yang memberi kepada mereka. Karena itu sedang kesusahan. Jadi Ibu Bapak kalau ada yang sedang kesusahan, lakukan prinsip ini. Ho doau, au doho. Kalau teman-teman penyanyi ada yang sedang kesusahan, mungkin sudah 4 bulan nggak ada jobnya. Apalagi waktu COVID ya kan, ngeri kali. Iya kan? Tapi karena ada satu yang bagus, itu aja terus, itu terus. Terus yang bagus ini juga harus ajak yang lain. Ho doau, au doho. Yang lain yang melihat temannya bahagia juga harus bilang, mantep bah, karena dia berhasil kami semua merasa dapatan juga. Ho doau, au doho. Yang berhasil menolong, yang tidak berhasil ikut bangga. Dan kalau begitu bisa kita lakukan, bukan hanya di sini, seluruh bangsa Indonesia akan jadi bangsa yang sejahtera. Damai, tentram, kampung kita di sana, semua kabupatennya sudah maju. Karena itu sekali lagi kita diingatkan, saya akan baca firman Tuhan ini terakhir. Filipi 2, ayat 2 sampai 4. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kiranya Tuhan menguatkan kita untuk saling memerhatikan dan juga bisa saling membantu tanpa ada perasaan tersinggung karena kita semua adalah keluarga dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Allah yang baik. Dalam kehidupan ini kami punya banyak sekali tantangan. Dan kami yakin bahwa kami tidak bisa melakukannya sendiri. Kami membutuhkan orang lain ya Allah. Karena itu kami berdoa agar Engkau menguatkan kami semua. Untuk bisa saling memerhatikan dan menganggap kepentingan yang lain lebih utama dari kepentingan kami.
Karena melalui hal demikian kami bisa saling memerhatikan, saling membantu, saling menguatkan. Dan biarlah dalam hati kami juga punya kerendahan hati untuk tidak merasa bahwa yang lain lebih utama. Yang lain, kami tidak merasa bahwa yang lain mencampuri urusan kami ketika mereka sebenarnya sedang membantu kami. Berikan kami kerendahan hati untuk bisa merasakan pertolongan yang Kau berikan melalui uluran tangan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah kami merasakan kerendahan hati yang luar biasa sehingga kami tidak merasa tersinggung. Dan biarlah kami juga bisa bahagia ketika saudara-saudara kami bahagia. Biarlah kami sehati, satu dalam hati, sepikir, dalam kasih, jiwa, dan tujuan. Biarlah kasih Tuhan melindungi kami. Kamu berdoa untuk saudara-saudara yang pada malam hari ini sedang mengikuti ibadah ini di rumah maupun di tempat ini. Tuhan curahkan kepada mereka. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Tuhan pulihkan apabila mereka sedang ada dalam penyakit. Tuhan berikan kekuatan agar kami bisa menyelesaikan masalah kami satu demi satu. Berikan kami kerendahan hati. Berikan kami juga hati yang lembut apabila pada saat ini kami sedang marah pada seseorang karena kami anggap dia banyak mencampuri urusan kami. Biarlah kami juga menyadari ya Tuhan bahwa mungkin dia pada saat itu sebenarnya sedang berusaha untuk menolong kami, bukan untuk mencampuri urusan kami. Biarlah roh ketersinggungan, biarlah hati yang marah boleh Engkau pulihkan ya Tuhan. Sehingga kami bisa saling menerima di dalam berbagai kekurangan kami. Karena aku adalah dia dan dia adalah aku. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami sehati sepikiran dalam Tuhan. Dalam berbagai pelayanan kami, khususnya para teman-teman, para artis yang betul-betul rindu untuk melayani-Mu. Dalam setiap hal, biarlah kami ada dalam persekutuan yang indah dan saling mengasihi. Terima kasih Allah, berikan juga para pembina kami untuk bisa terus menyatukan kami, memberikan kekuatan pada kami, dan menyemangati agar kami terus melayani Engkau dalam setiap talenta yang kami miliki. Terima kasih Allah. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan rasa syukur yang luar biasa, kita mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian, betapa hatiku Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan
Sebab tak ku miliki, sebab tak ku miliki persembahanku, sebab taklah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. sebab tak ku miliki Sebab Tuhan. tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Terpuji nama Tuhan. Seperti firman Tuhan tadi, Allah kita Allah yang luar biasa. Mungkin bagi keluarga, saudara, teman ada batasnya. Tapi ada satu pribadi yang tidak pernah terbatas kasihnya. Yesus, Raja kita. Kita mau mengimani bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, pasti seizinnya. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan kita sepatutnya bersyukur untuk itu. Bapak Ibu yang terkasih, anugerah Tuhan bagi kita. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerahmu. Bapak Ibu terkasih, kita angkat pujian ini sama-sama. Kita katakan, semua yang terjadi di dalam hidupku, Ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerahmu. Semua kita katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, kau beriku kekuatan. Ku percaya Engkau selalu besertaku, tak pernah tinggalkanku. Amin. Apapun keadaan kita, yang kita tahu Tuhan selalu beri yang terbaik buat kita. Sama-sama kita katakan, semua yang terjadi Tuhan atas seizin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ku tahu atas seizinmu, Tuhanku. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku, ku terima semua sebagai anugerah. Apapun yang terjadi, iman kita mau mengatakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan.
jemaat Tuhan dengan lebih sungguh katakan, ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku Amin. Tidak ada satupun yang terjadi atas hidup kami Tuhan tanpa seizin-Mu. Karena Engkau Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Engkau Tuhan yang tahu apa yang terbaik buat hidup kami. Dan kami tidak pernah jalan sendiri Tuhan. Kau selalu bersamaku. Katakan dengan sungguh, ku bersyukur Tuhan. Lebih dalam lagi. Ku bersyukur Tuhan. Lihat Dia. Dia yang selalu setia dalam hidup kita. Kita nggak pernah jalan sendiri. Terima kasih Tuhan buat hidup kami. Terima kasih buat segalanya. Tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku. Tak pernah tinggalkanku. Ku bersyukur, amin Tuhan, untuk semua yang ku alami. Ku bersyukur Tuhan, Kau beriku kekuatan. Ku percaya Kau selalu besertaku. Tak pernah tinggalkanku. Ku percaya Kau selalu besertaku. Tak pernah tinggalkanku. Ku percaya Kau selalu besertaku. Tak pernah tinggalkanku. Glory bagi nama Tuhan. Salam. Selamat malam Bapak Ibu. Aku mau bertanya dulu dari awal kebaktian ibadah tadi sampai sekarang. Udah mendapat jamahan atau urapan dari Tuhan belum? Amin ya. Jumat datang lagi ya, kita berkumpul di sini diajak saudara-saudaranya, teman-temannya, tetangganya, kita berkumpul di sini memuji memuliakan nama Tuhan. Biar semakin ditambahkan urapannya. Ya. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Haleluya. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Sekali lagi kita angkat pujian dari atas ya. Kita bersama. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati
dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Musik memuji Tuhan. Hari ini, esok, dan seterusnya kita harus meminta Tuhan memimpin perjalanan hidup kita. Kita minta selalu kita diurapin ya. Tuhan itu baik. Ada amin? Amin. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Puji nama Tuhan. Haleluya. Shalom. Terima kasih untuk semua yang hadir di sini. Terima kasih untuk jemaat yang ada di rumah. Terlebih terima kasih kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Malam hari ini izinkan kami dari Ecclesia Worship untuk mengajak semua Bapak Ibu, adik-adik itok saya, Amang, izinkan kami untuk mengajak, mengundang setiap hari Jumat boleh beribadah bersama Ecclesia Worship, bersama Ganube, dan biarlah semua kita merasakan urapan Tuhan, berkat Tuhan, bagaimana Tuhan menuntun hidup kita sampai seumur kita, dan Tuhan masih memberikan nafas berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Boleh kita angkat satu pujian yang luar biasa. Kita merasakan jamahan Tuhan. Kita layak mengucapkan haleluya. Terima kasih Tuhan.
sertaku, tak usah ku bimbang, kau di dalamku, tak usah ku cemas, kau penghiburku saat ku lemah, kau kuatku. Ajaib perkasa perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Biarlah pujian kami ini Bapa menjadi duka yang harus di hadapanmu. Kau mengizinkan Ecclesia Worship boleh memuji Engkau hanya karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah yang layak kami sembah. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku, tak usah ku cemas, Kau penghiburku saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Kita angkat pujian ini. Ku nyanyi haleluya, thank you Lord. Ku nyanyi haleluya, layakkan kami ada di hadapan-Mu. Ajaib perkasa ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Haleluya. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih. Sungguh Kau hebat, luar biasa. Karena itu saudara-saudara, karena semua karunia Tuhan kita ada di sini bukan karena hebat dan kuasa kita, tapi semuanya betul-betul karena kemurahan Tuhan belaka. Karena itu mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini dan kita tutup di dalam doa. Ya Allah, kami bawa segala ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Biarlah Engkau terus menggunakan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Engkau pakai talenta kami sehingga kami menjadi lebih hebat, lebih dahsyat lagi untuk melayani-Mu ya Tuhan. Dan karena itu sebagian dari apa yang kami berikan, kami doakan agar bisa digunakan untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan biarlah kami terus mengingat bahwa
Segala sesuatu yang kami miliki semuanya berasal daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan, kami boleh terus melayani Tuhan dalam berbagai kekuatan kesempatan kami. Biarlah semua teman-teman yang luar biasa pada malam hari ini telah mempersembahkan suaranya, telah mempersembahkan talentanya untuk kemuliaan-Mu. Gunakanlah itu berlipat kali ganda agar bisa terus menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Allah. Segalanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dan kami mohon agar Engkau terus menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara, terimalah sekarang berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di hari Jumat yang akan datang.